Hmm, saya datang ke sini memang mau merubah, maksudnya kehidupan saya di sana, kepengen keluar. Ya mungkin kalau di desa ya orangnya yang seperti itu aja, kegiatannya pun tidak ada yang berubah ya kan. Kalau dulu masih kecil ya tidak boleh pergi kemana-mana, sekarang sudah besar bisa berpikir sendiri, cari kerja sendiri, makanya dibolehkan pergi gitu. Nah saya pilih Jogja karena dia memang banyak orang. Kalau pikiran saya banyak orang pasti banyak peluang kerja. Entah itu apa nanti dipikir kalau sudah sampai di sini gitu. Nah, saya pengen cari kerja itu dulu juga kalau mungkin diceritakan sama orang juga aneh. Karena saya lihat di TV itu kan ada penayangan TV itu dia menayangkan soal cara membuat baju dari ulat sutra. Dia buat dari ulat sutra itu dari ulat sutra asli jatuh dari pohon, bukan yang dari peternakan. Jadi warnanya agak lain gitulah, agak keemasan. Nah itu tuh adanya kan udah tahu alamatnya di Jogja. Nah saya pergi ke sini dengan sisa uang yang dari TKI dulu kan, sisa uang tabungan saya. Nah ke sini tuh orang tua tidak mengizinkan karena udah besar, nanti dia pikir nanti jadi orang aneh-aneh kalau jauh dari kampung. Makanya ikut orang tua, bapak ibu ikut, terus nyarikan tempat yang pas, yang dekat dari masjid. Nah sebelum dapet tuh tidur dulu di masjid. Nah terus bapak kenal sama yang di masjid juga. Terus kalaupun mau cari kerja kan butuh HP atau apa, saya dari sana belum punya HP. Nah beli di sini, yang jaga masjid tuh ngasih tahu kalau yang jual HP itu Mas Trisna. Nah dikenalkan, sekalian. Nah, terus ngomong-ngomong beli. Nah, habis beli terus dia tanya rencananya mau kemana Pak, kok tidur di masjid. Ya mau nyarikan kerja anak. Ya enggak boleh lah Pak kalau tidur lama-lama di masjid, harus cari kos-kosan. Saya udah bilang sama bapak memang harus cari kos-kosan, tapi bapak udah mau. Mungkin dia pengen tahu kos-kosan yang tepat itu yang mana, maksudnya yang baik gitu loh, enggak asal-asalan. Nah Mas Tres suruh nyarikan kos-kosan yang pas, yang murah gitu, udah dicarikan. Nah akhirnya bapak tuh kan di sini saya ndak ada siapa-siapa. Nah bapak itu nitip sama Mas Tres kalau nanti di sini kalau nanti di sini maksudnya ada apa-apa, entah kurangan, entah mau nanya-nanya apa, mau kurangan duit atau gimana, kan tanya laki-laki biasanya yang tahu. Ataupun mau pergi malam-malam kalau ada kebutuhan mendadak, kalau ada laki-laki kan mungkin lebih aman gitu ya, nitip. Nah lama-lama dari dari dikenalkan itu ya lama-lama sedikit kan, kalau kita memang tiap hari ketemu kan lama-lama ada rasa ada rasa suka, ada rasa yang pertama saling percaya dulu baru rasa suka. Nah kayak gitu akhirnya kita cocok, terus ya jadian nikah gitu.
Allah Akbar. Allah. Allahumma hidayah. Allahumma Allah. Ya, saya jualan kue, bangun tidur itu sholat dulu ya subuh, habis gitu balik lagi tidur. Balik lagi tidur, nanti jam 6 bangun lagi, baru masak air, nganget nasi, sayur, buat teh, minum sambil ngeringkan kotak-kotak. Tempatnya Bu Emi itu kuenya macam-macam. Ada donat coklat, donat sayur, sus, cookies. Kadang kalau dia sempat masak buatkan brownies sama lapis puding. Kalau dia mau titip makanan yang aneh-aneh lagi, kadang pastel ayam, sosis gitu kalau dia sempat masak. Ini yang cookies, ini donat sayur, ini donat manis, yang ini susnya. Ini donat manis. Donat manis, donat coklat. Ini donat sayur. Ini sama. Habis dari situ ambil tempatnya Ibu Slamet, makanannya lumpia sama martabak daging. Mana nampaknya? Mbak Nati? Mbak Nati? Bentar ya. Ini martabak ya? iya martabaknya. Terus itu tahunya? Tahunya. Sama lumpia sama popiah ya? Ini pastel sama sosis. Pastel sama sosis. Tahunya. Niki Bung ya? Nggak ada lomboknya ya? Lomboknya libur. Lomboknya libur. Lomboknya? Nah itu ada. Sedikit ya. 75 ya? Oke. Nanti dipotong nggak apa-apa? Oke. Iya. Biasanya dia paling telat Mbak. Tapi ya? kemarin sudah saya kasih tahu kalau bisa agak pagi. Karena ini ada ginian terus yang biasanya siang tolong dilanjutkan besok aja saya bilang gitu. Oh gitu. Kok biasanya dia yang paling telat? Paling telat. Prosesnya lama atau berapa? Gini, pertama orangnya nggak sempat bisa bangun pagi sekali. Oh gitu. Dan ini saudaranya, istrinya. Niko jadah manten nggih? Nggih, jadah manten. Niko napa? Semar mendem. Semar Mendem, Mbak. Damel piyambak nggih, sedaya. Nggih. Jatah saya sabraha Bu. Kuwi ana 50 tok gawa pira-pira itu. Enak toh. 50 ya. Ya. Ayo balen nono nek kleru. Berita terbaru. Baru-baru ini, gue baru tahu kalau ini selalu coklat tampilannya berubah. Ini baru coklat.
Kiri salon coklat. Dari jam 6 aku ngono. Hanya mau lihat sebelah sana. Oh, nggih. Saya gula beras McDonald. Dapatkan Mulai jam berapa nih Bu biasanya bikin? Ini tadi mulai jam 1 ya, soalnya ada pesanan pagi. Pagi jam 6 terus mulai jam 1. Lagi jam 6 ya. Heeh. Oh, digoreng. Iya, minyaknya sedikit. Oh, kalau ditata gitu pas ya, kayak bunga. Heeh. Ringkes. Mas ini benar. Biasanya Masnya dapat berapa jumlahnya Mas untuk jadah mantannya? Jadah mantan saya ngambil gini tergantung pesanan saya sendiri. Kalau saya bilang 40 dibikinkan 40. Kalau saya minta 50 kadang sudah disiapin 50. Tergantung sepi sama ramenya Mbak. Sekarang kan ada SBY datang presiden, jadi mungkin agak banyak saya ngambil. Oh, yang di kawasan Taman Pintar Iya. itu ya. Banyak tamu. 6, 7, 8, 9, Brontosaurus adalah pertanyaan hebat. 11, 12, 13, 14. Iki entah betul Mas. 4 mau. 17 setengah. Ini pokis 60 biji. Donatnya 48, susnya 20, lumpia 20. Ini apem 35. Kalau sekiranya bisa dibawa enggak berat maksudnya, kadang kan ada yang libur, kadang ada yang enggak, kadang dari sana banyak, kadang sedikit, enggak tentu. Nah, kalau sekiranya bisa dibawa enggak berat ya dibawa jalan kaki dari sini ke pasar. Kalau enggak bisa, maksudnya kalau enggak bisa dibawa sendiri ya beca. Contohnya kalau suami saya enggak ada, kalau suami saya enggak ada, makanan itu tetap sama. Kalaupun dikurang cuma sedikit aja. Nah, jadi yang untuk biasanya dijual berdua, nah saya jual sendiri gitu. Tombok ya. Ya, romboknya dari sana belum sempat beli. Tadi mau beli Tunggal. Mas dari tunggal ini seteng. Mas apa? Kertapek mboten Mas. Oh, Nggih, nggih. Mas kemauan? Iku nggih. Komen panganan itu syuting. Panganan iki seteng. Kan Mbak Eka. Halo. Itu dalam apa pun Bu? Kula mriki Jalan Bayangkara niku Mbak anu, lair rumah sakit PKU. Oh, pun lenggangan kalian Mas ya? Sampun, sampun. Langganane sampino. Ibu mundur napa biasanya pun Bu? Nika niki ngeten nika. Ya berni-berni ngeten nika. Nggih. Oh, kue lumpur, kukis ngaten. Nika nggih sing cedhek nika Mas nggih. Iki napa nggih? Oh, kroket ya? Sosis, pastel sama tahu. Pastel. Kepaan ya pastris nih Bu. Ya nggih. cari apa Mbak? Iki siji nyawa. 3.000. Ya, belum boleh Ibu. Memang ininya enggak boleh. Ibu beli di Kauman sama juga ini kurang. Sama ini Mbak.
Mas. Makanannya ini aja ya. Mau dibungkus ya Pak? Saya ya Bu kalau rekamnya. Lah ora apa-apa Bu. Cuma diambil. Oke saya biar. Apa donat sayur? Donat sayur libur hari ini saya. Dibawa istri saya. Iya. Oke saya ya. Donat sayur enggak? Oh, bukis. Gimana? Dua wae mau tuh. Jajan Ibu. Mbah jajan pokes. Kangge oleh-oleh. Oke. Oh, nggih. Ini sang. Sus, Bu. Dada mata. Kasih ya Mbak ya. Mbak, iki lengganane sekitar kene ya? Ya, toko Karo mas. toko Mas ya. Toko mas kene terus mau wis pun tak parani mereka soalnya kan ya tadi kan kesana dulu. Jadi aku pikir yang langganan di sini nanti kosong. Lagi pula kalau kayak gini kan jarang yang ini yang apa anu kue-kue. Orangnya Kalau Mas Wawannya di Mas Wawanya di depan tadi sana nongkrong di tempat yang pecel. Itu Mas Tresna. Kalau Wawan adik, ya suami saya itu Mas Tresna. Kalau Wawan tuh adik saya. Dia kan nongkrong di depan sama dagang pecel itu. Kalau suami saya itu langganannya di kantoran, ibu-ibu kantoran sini. Kalau saya pagi-pagi dari rumah ke toko Mas dulu, baru ke sini. Terus baru sama tamu. Ya kalau tamu 1-2 yang lewat. Ya kalau tamu sih jarang, kebanyakan pelanggan. Iya. cuman katanya kurang bagus kalau S2. أشهد أن لا إله إلا الله. Saya pulangnya langsung ini lihat jam dulu. Nah, berarti makanannya tinggal sedikit. Nah, lebih baik udah pulang aja. Soalnya nanti kalau kelamaan di pasar, dilihat pelanggan juga ndak enak. Oh, berarti makanan ini ndak laku. Besoknya kalau jual lagi, ini mungkin ndak mau ya. Mungkin ngelihatnya gimana gitu. Berarti makanan yang saya bawa itu harus bisa cepat habis dalam berapa jam gitu. Kalau kelamaan di pasar, pedagang pelanggan saya yang di pasar jelek. Ya berusaha bisa cepat menjual, bisa dapat keuntungan juga. Ya kalau paling laku ya ini puasa, sebelum puasa lebaran itu laku. Kalau habis itu agak menurun. Contohnya dulu aja lumpia sebelum lebaran bisa sampai 100. Sekarang paling 10, 15.
lumpia martabak daging yang tadi yang besar itu loh. Dulu saya ambilnya 100 loh sebelum lebaran, waktu pertama-tama jualan tuh bisa 100, 775, pokoknya naik turun segitu. Habis lebaran nggak bisa segitu. Nggak tahu ya. Tiap hari kerja, saya ambil masuk terus. Liburnya kalau pulang kampung aja. Kalau dipanggil pulang ke Demak baru libur. Kalau enggak ya seperti ini, dia pulang ke tempat mbahnya, dipanggil sana, dia libur, saya yang jualan. Kalau enggak dua-duanya libur, pulang kampung ke Demak gitu. Liburnya itu aja. Kalau enggak libur selain kayak gitu enggak ada. Kalau sakit paling cuman panas dingin aja. Wah, diobatin, habis itu dipijit-pijit dah sembuh lagi. Penyakitnya orang enggak begitu kaya, paling cuman kesel karo panas. Nah, kan kelihatan sambil ngobrol, nggak kaku dia. Oh iya, betul. Nanti beli ini es ya. Ya, aku Beli butuh bambu ya. Enggak. Aku masjid. Jalan. Tapi anaknya yang bawa ini. Pasti ada. Tapi jalan di sana kan pas masuk. Karakternya itu pertama jujur, yang kedua itu keinginannya itu keras untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari-hari yang lalu. Yang ketiga, menurut saya bisa membawa diri dimanapun dia berada gitu loh. Kayaknya itu aja. Mana paling nongkrong di Malioboro itu aja, paling beli minum teh, karena dulu kan ya tahu sendiri keuangan kita menipis ya, belum maksudnya masih mau memikirkan itu, jadi ya tidak kemana-mana. Sampai sekarang punya usaha kayak gini malah tambah tidak sempat. Dulu tidak sempatnya itu karena tidak punya duit. Sekarang tidak sempatnya karena tidak ada waktu. Nggak bisa sembarangan ya Pak, berarti nyamainnya juga susah ya, banyak gini. Jadi pakai lidah gitu, coba. Oh gitu. Pak, makasih banyak nih Pak. Saya mau lihat-lihat keliling lagi. Silakan diteruskan latihannya. Ya harapannya ya saya punya stand di Pasar Beringharjo ya, soalnya kalau lama-lama kan makin hari kan umur saya kan makin tua, nggak mungkin bisa ngangkat seberat itu ya kan. Ya nanti kalau tiap hari bisa sehat, kalau kadang capek atau apa gitu. Kedepannya saya ingin punya stand itu pun insya Allah bulan-bulan ini saya akan terwujud, insya Allah bulan ke depan
saya berusaha untuk mengumpulkan dana sedikit, dan saya itu pun sudah rencana mau buka stand yang rencananya saya mungkin akan insya Allah buka 3 tempat di supermarket. Kalau saya masih keliling kayak gini, orang mau nyari saya susah. Nah, kalau udah punya stand kan udah punya tujuan, oh itu jajanan Kauman di sana dia buka stand gitu. Untuk harapan kedepannya ya mempunyai stand di mana-mana, maksudnya ya biar kita bisa buka usaha lain juga. Untuk stand saya punya karyawan. Tujuan saya memang awal datang ke Jogja itu pun saya ingin merintis, saya ingin ngangkat orang-orang supaya dia bisa saya gaji tetap per bulan. Untuk membuka lowongan baru, soalnya kan banyak pengangguran, bukan pengangguran lagi, yang di PHK juga udah banyak karena ada krisis global atau gimana. Nah, pengangguran yang dulunya saya nganggur gitu kan, kalau saya udah punya maksudnya udah punya inisiatif kayak gini, udah pekerjaan kayak gini, kenapa nggak dibagikan sama yang butuh, istilahnya yang baru keluar ataupun baru keluar SMA, ataupun yang nganggur, ataupun yang udah di PHK, yang pengen benar-benar mau cari kerja untuk kehidupan dia sendiri gitu. Kehidupan saya yang baik, mungkin yang dulunya saya bilang anggap baik, ternyata di sini yang lebih baik buat saya. Tidak ada yang lebih baik selama saya tinggal di Jogja. Saya jatuh cinta sama Jogja. Saya sayang sama Jogja, saya tidak akan keluar sama Jogja. Mungkin insya Allah saya hidup semati kayaknya saya di Jogja. Karena hidup saya sudah saya niatkan dalam hati saya untuk kehidupan saya ke depan. Anak 7 turunan saya mungkin insya Allah di Jogja, dan istri saya pun mendukung. Kita harus merintis kehidupan saya di Jogja, karena kehidupan di daerah saya juga tidak akan bisa mendukung saya. Satu. Tak gitu tak keluar. Satu. Aku tinggal sengaja waktumu sedang dan bertambah karena berani berjalan. Bisa coba Ilmu suci dari panyuanku, aku